Dorna putuskan MotoGP 2020 di luar Eropa pada akhir Juli. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, membicarakan soal nasib penyelenggaraan balapan di luar Eropa pada musim ini. Ia memastikan bakal mengambil keputusan soal balapan di luar Eropa selambat-lambatnya 31 Juli 2020. Kini, Dorna Sport memang tengah bekerja keras untuk menyusun kalender baru MotoGP 2020 yang terkena dampak dari merebaknya pandemi virus corona. Akibat virus corona, jadwal perlombaan yang telah disusun sebelumnya tak bisa berjalan sesuai harapan. Kini, Dorna Sport pun menargetkan memulai balapan pada pertengahan Juli. Ezpeleta pun belum bisa memastikan jumlah pasti seri balapan pada musim ini. Jika balapan pada akhirnya hanya bisa dilakukan di Eropa, jumlah seri rencananya hanya berkisar 12 hingga 13 seri balapan. Tetapi, jumlah tersebut bisa meningkat jika akhirnya para pembalap bisa menggelar balapan di luar Eropa. Jika hal itu bisa terjadi, Ezpeleta menyebut angka 15 hingga 16 balapan untuk gelaran MotoGP 2020. Sejauh ini, ada beberapa seri yang diketahui masih bisa diselamatkan di luar Eropa. 2 seri di Amerika, yakni Amerika Serikat dan Argentina, serta 2 seri lagi di Asia, yakni Thailand dan Malaysia. Status keempat seri ini masih ditunda bukan dibatalkan. Kami memiliki batas hingga 31 Juli untuk mengumumkan jika kami juga membalap di luar Eropa. Kini, ada 4 yang mungkin karena mereka belum dibatalkan, yakni Amerika Serikat, Argentina, Thailand, dan Malaysia. Mereka akan diputuskan antara sekarang dan 31 Juli. Tutup Carmelo Ezpeleta. Nasib Bagnaia, Ducati tunggu MotoGP 2020 dimulai. Direktur olahraga Ducati, Paulo Ciabatti, membicarakan soal nasib pembalap di tim satelit, yakni Francesco Bagnaia. Ia mengatakan soal kepastian masa depan Bagnaia di pentas MotoGP baru akan ditentukan setelah kompetisi musim ini bisa berjalan. Ciabatti mengatakan bahwa pihak Ducati perlu melihat penampilan Bagnaia dalam beberapa perdana MotoGP 2020 sebelum menentukan masa depannya. Tetapi, ia memastikan bahwa pihak Ducati mempunyai keinginan untuk melanjutkan kerjasama dengan pembalap asal Italia itu ke musim depan. Sebab, Bagnaia dinilai sebagai pembalap yang memiliki bakat gemilang. Ketangguhannya di dunia balap motor telah dibuktikan dengan meraih gelar juara di kelas Moto2 pada 2018. Berkat gelar juara tersebut, ia pun akhirnya naik kelas ke MotoGP pada musim lalu. Tujuan kami adalah mengonfirmasinya, tetapi kami tidak dapat mengevaluasinya saat ini karena kejuaraan belum dimulai. Kami pikir lebih baik semua orang untuk menunggu balapan pertama, kata Paulo Ciabatti. Kerjasama Bagnaia dengan Ducati di MotoGP sendiri diketahui sudah terjalin sejak 2019. Digadang-gadang bisa mengukir hasil manis di debutnya di MotoGP musim lalu hingga merebut gelar rookies terbaik. Ia justru menunjukkan penampilan kurang optimal. Bagnaia kerap kali tercecer dari 10 besar hingga gagal finish. Alhasil, jebolan sekolah balap motor milik Valentino Rossi itu pun hanya menempati urutan ke-15 di klasemen akhir pembalap MotoGP 2019. Perubahan tentunya harus dilakukan Bagnaia jika ingin mengamankan tempatnya di pramak Ducati pada musim depan. Alex Espargaro resmi perpanjang kontrak Aprilia hingga MotoGP 2022. Tidak banyak berita heboh tentang Alex Espargaro yang tersamar oleh santer berita Pol Espargaro yang pindah ke Repsol Honda Team. Alex Espargaro lebih dulu perpanjang kontrak dengan Aprilia hingga 2022. Alex Espargaro memastikan diri bertahan di tim Aprilia MotoGP dengan durasi 2 musim. Penandatanganan perpanjangan kontrak Alex Espargaro dengan Aprilia Racing Team Gresini berlangsung hari Selasa 9 Juni 2020. Alex Espargaro membagikan kabar gembira perpanjangan kontrak dengan tim Aprilia MotoGP di media sosialnya. Uniknya lagi, penandatanganan perpanjangan kontrak Alex Espargaro itu disaksikan oleh putra-putri kembarnya. Senang sekali tetap bersama Aprilia hingga 2022. Proyek yang bersama dikembangkan potensinya cukup menjanjikan. Tak sabar bisa memberikan hasil yang terbaik,
kata Alex Espargaro. Kepastian Alex Espargaro tetap bersama di Aprilia Racing hingga 2022 menjadikan pembalap Spanyol itu menjadi pembalap ke-8 yang memastikan tampil tahun depan. 7 pembalap MotoGP sebelumnya yang memastikan diri tampil di MotoGP 2021 adalah Tito Rabat Avintia Racing, kemudian Maverick Vinales dan Fabio Quartararo hingga 2022. Ada Marc Marquez yang diikat Repsol Honda Team hingga 2024, Alex Rins dan Joan Mir hingga 2022, lantas Jack Miller dikontrak hingga 2021 dengan opsi perpanjangan 2022, dan Alex Espargaro menjadi pembalap ke-8 yang memastikan tampil musim depan dengan durasi kontrak hingga musim 2022. Hubungan retak, Marquez mungkin tinggalkan Honda. Rumor Marc Marquez meninggalkan Honda beredar setelah nama Pol Espargaro muncul sebagai kandidat kuat pembalap Honda untuk kompetisi 2021 mendatang. Pol Espargaro disebut bakal jadi calon kuat pembalap Honda musim depan. Bos Honda, Alberto Puig, mengambil langkah ini demi mengurangi kekuatan Marquez dalam kebijakan dan pengambilan keputusan di Honda. Dengan duet Marc Marquez dan Alex Marquez ditambah Emilio Alzamora, Honda merasa keluarga Marquez bakal bisa lebih dominan dalam beberapa hal perundingan terhadap tim. Sikap Alberto Puig ini disebut memicu kekecewaan Marc Marquez, The Baby Alien, yang sebelumnya sudah sepakat mengikat kontrak hingga MotoGP 2024 mendatang, kini punya peluang untuk hijrah ke tim lain di masa mendatang. Marc Marquez diyakini kecewa saat Honda menimbang memasukkan nama Espargaro sebagai calon pembalap untuk musim depan. Pasalnya, Alex Marquez belum menunjukkan kemampuannya di atas motor Honda musim ini lantaran pandemi virus corona, sehingga tidak masuk akal bagi Honda untuk mempertimbangkan pembalap lain saat ini. Kemungkinan Marquez pindah makin bisa dibaca bila melihat komentar manajer Marquez Emilio Alzamora. Marc merupakan pembalap yang masih sangat muda dan tujuannya adalah untuk meraih kemenangan, baik dengan motor yang sama atau motor lain, kata Alzamora. Sebelumnya, Marc Marquez dianggap setuju memperpanjang kontrak selama 4 tahun di Honda lantaran Honda memiliki Alex Marquez sebagai rekan setim di MotoGP 2020. Sejak naik kelas ke MotoGP, Marquez menunjukkan dominasinya di lintasan balap. Dalam 7 musim yang telah berlangsung, Marc Marquez 6 kali jadi juara dunia dan hanya 1 kali gagal jadi juara, yaitu di MotoGP 2015. Valentino Rossi resmi selangkah lagi ke tim Petronas Yamaha SRT. Kepindahan pembalap MotoGP Valentino Rossi ke tim Petronas Yamaha SRT tinggal selangkah lagi. Negosiasi yang dipercepat membuat Valentino Rossi bergabung dengan tim satelit Yamaha musim 2021 benar-benar tinggal selangkah lagi. Hal itu diungkapkan oleh Razlan Razali, bos Petronas Yamaha SRT. Negosiasi sejauh ini berjalan positif. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka kita bisa beralih ke tahap akhir. Namun, kontrak belum selesai, kata Razlan Razali. Sejak posisinya di tim Yamaha pabrikan resmi diambil alih oleh Fabio Quartararo, keputusan karir Valentino Rossi di MotoGP 2021 menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar Valentino Rossi, apakah akan bergabung ke Petronas atau malah pensiun? Namun, beberapa minggu terakhir, negosiasi antara Valentino Rossi dan Yamaha Petronas SRT sempat berjalan alot. Alasannya karena keraguan Valentino Rossi tentang kelanjutan karirnya. Selain itu, perbedaan pada jumlah teknisi yang bisa dia bawa bersamanya. Yamaha ingin menyelesaikan rencana masa depan pembalapnya untuk MotoGP 2021 pada akhir Juni. Dengan rencana tersebut, maka tanggal penandatanganan tampaknya semakin dekat. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan sebelum awal bulan depan. Valentino Rossi bukan pembalap biasa, oleh karena itu negosiasi tidak sederhana. Mereka melibatkan banyak bagian yang berbeda dan kami memiliki banyak hal untuk dibahas bersama. Kami akan segera mengadakan konferensi video bersamanya untuk mengetahui apa yang diharapkan tim, kata Razlan Razali. Di sisi lain, Petronas tampaknya sangat yakin jika juara dunia 9 kali itu dapat memacu kinerja tim mereka.
Mengingat situasi saat ini, kita membutuhkan stabilitas. Akan bermanfaat untuk menyewa pilot yang bisa menjaminnya. Dan kemudian, dia bisa pensiun di tim kami. Ini akan menjadi suatu kehormatan. Tutup Razlan Razali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.